ada di teman-teman mereka dan kita bakal langsung masuk ke drafting phase yang kedua ya. Apakah yang bakal jadi the difference maker di sini untuk Team Spirit? Ya, tadi kalau nggak salah masih ada suara Matilda ya, kalau nggak salah ya, yang di band. Ya, Jelas juga. Matilda, Fanny, Bruno, Angela. Oke, gak ada Bruno sekarang. Melepaskan Bruno mungkin bukan option, tapi ada Granger yang bisa dipakai dengan Eren Shiki. Moskov pun sebenarnya masih menjadi hidden pick atau lagi underrated sih, tapi masih bisa dipakai kan Iya. buat gold laner. Tapi ya memang ya kalau kita lihat masih ada beberapa hero yang masih cukup sama untuk Liquid ID karena untuk di game yang kedua mereka ada di second pick lagi nih ya. Tapi teman-teman semuanya sebelum kita kembali menyaksikan keseruan dari game kedua match point untuk Liquid ID, sekali lagi kami ingin mengucapkan permohonan maaf untuk teman-teman para viewer semuanya terutama untuk di Indonesia. Dan mungkin kalau kalian perhatikan selama in game tadi semua player terlihat menggunakan skin default. Kenapa gitu? Jadi demi kelancaran dalam permainan maka di in game para player hanya menggunakan normal skin untuk menghindari adanya technical issue kembali. Yang pasti kami akan terus berusaha untuk memberikan pengalaman menonton yang terbaik untuk semua pecinta Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf untuk hal-hal yang terjadi di hari pertama knockout stage ini. Ya, karena masih panjang juga sebenarnya ya, jadi hal tersebut harus dibenahi dari dini hari. Hari pertama, tenang Hari aja. pertama. Hari pertama ya. Hari pertama ya Knockout guys. stage ya. Betul, setidaknya lancar Jaya juga tuh ya game yang pertama berjalan. Tapi ini same pattern ya kalau ngomongin picknya dari tim Spirit. Ada Suyo kembali diamankan, begitupun juga dengan Blue Eve untuk Yeskil. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di game sebelumnya itu mereka nggak nge-pick Faramis dan Vexana? Apakah itu cuma overthinking aja? Kalau mereka punya gimana ya, strategi yang lebih pas untuk Blue-nya, ataupun sekarang akhirnya mereka accept mereka bakal pick Faramis dan juga Vexana? Ya, menurut Vexana adalah opsi yang bagus sih ya, karena Vexana juga kalau ada alpha yang diambil kan masih bisa nih memberikan perlawanan dengan fear-nya dia nanti. Atau ya Valentina misal. Valentina untuk mengcopy real world manipulation lah. Jadi at least ada dua ya buat real world manipulation. Oke, dan kita akan lihat ya untuk dua hero dari tim Spirit pilihannya mengarah ke area Hilda terbuka dan itu dia Gatotnya Wow. di take over. Ini tebel-tebel semua loh ini. Ini cukup bahaya juga sih karena lagi-lagi mereka belum mengamankan jawaban untuk gelunya ya. Dan kita masih belum tahu nih kira-kira persiapan apa yang mereka siapkan di pick keempat dan kelimanya. Tapi jujur kalau kita bahas nih untuk glue sendiri dari Aran. Ini sebenarnya dari tim Liquid itu masih 100% kemenangan selama di Suicide Kemarin ya. Selain Glue juga ada Suyo, ada Chow, ada Beleric, dan juga ada Granger. Jadi masih banyak banget nih hero-hero yang memang masih 100% dibawakan oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Dengan pick yang sama, ke arah Alpha di pick ketiga, secara langsung kita bisa bilang bahwa ya ini bakal bermain agresif banget dari early game seperti di game sebelumnya. Karena terbukti ya, ini belum ada jawaban untuk Glue dan Hilda versus Glue menurut aku juga masih bakal bisa ditekan oleh Glue di bagian landing phase-nya. Sama seperti Arlot tadi. Tapi setidaknya menurutku ya, kalau misalnya nanti ada ganking ataupun help dari lane lain, itu bakal lebih mudah untuk Kid Bomba untuk keluar ya. Soalnya first skill-nya bisa langsung keluar, apalagi kalau misalnya dia pakai spell escape kayak misalnya sprint ataupun setidaknya revitalize untuk bisa nambahin survivability-nya. Jadi menurutku bakal game yang berbeda untuk Aran sekarang. Gak bisa segampang game pertama. Iya, makanya kalau ketemu Hilda yang memang bisa nge-regen ke dalam rumput. Iya. Nah itu, jadi untuk faktor lambatannya dia yang nanti maju mundur. Kan itu kan yang sering dibuat dengan Aran juga. Oke. Pegangin siapapun yang kalau memang nggak punya source skill atau battle spell yang dipakai, dia akan langsung bisa ketangkep nih. Dengan Glue yang dengan efek slow-nya ya luar biasa mengganggu kan. Belum lagi kalau kena dengan slam-slamnya pecah, kena stun. Iya, tapi sejauh ini semua hero yang muncul dari Liquid ID sama. Dan berarti terakhir adalah Vexana nih ya, yang kemungkinan juga bakal jadi bidding terakhir kembali oleh tim Liquid ID. Dan apakah ini adalah pilihan yang tepat nih dari Liquid ID, Cipi? Iya, jadi pilihan yang cukup make sense juga sih ya, dengan tipikal hero nggak bisa masuk ke area belakang juga. Sama, tapi ternyata enggak ya, one-one dulu. Konsernya ke area sisi God lane, berarti Vexana possible nih untuk bisa diamankan ya oleh teman-teman dari tim Spirit. Ya, ada yang bisa diambil ya, atau didapatkan juga. Cara soal trade off-nya berarti kalau one-one yang ditiadakan, akan ada hero-hero yang badan berarti ini. Berarti mereka kurang pede untuk bisa mengcover nanti buat badan-badan mereka juga. Hylos di ban. Oke. Kalau pilihan dari marksman-nya ya Nathan. Nathan. Itu dia pilihannya Granger Granger masih. ya. Granger. Granger tadi sempat di ban loh. Granger safe sih di sini Sempat untuk diambil ya? Aaron Shiki. Tapi masalahnya ini Setuju. kalau untuk frontlinernya agak minimal ya, agak susah ya untuk bisa nge-burst. Iya, itu dia PR-nya buat Granger ya. Burst-nya dia nanti kalau sampai ketinggalan satu item dia nggak bisa langsung nge-penetrate, damage-nya besar. Beatrix yang muncul
Wow, bicara soal Beatrix ini kalau kita main rank ada build baru ya. Build attack speed main merchant. Langsung tuh ya. Bennett sih sakit banget karena emang attack speednya tinggi. Jadi dia bisa ngeluarin berulang kali dengan slow effect dari Bennett itu benar-benar megangin banget para hero depan ya. Tapi memang kalau kita lihat untuk pick terakhir yang akan digunakan oleh Sunset Lover, apa yang akan diamankan? Apakah Faramis atau Vexana yang sekarang terbuka untuk Team Spirit? Vexana? Tapi Ya. Vexana ya. Vexana harusnya ya, tanpa berpikir panjang coba untuk secure ya satu game terakhir nih untuk teman-teman dari Spirit bisa Tigreal, ngambil tapi ya Nah, Tigreal aku suka sih kalau Tigreal sih. soalnya Beatrix sih nggak mungkin pakai Purify ya. Nih ya, flicker ya. Dan Tigreal bakal bisa langsung pegang juga nih. Dan efek-efek Purify paling ya di Vexana kalau mau dipakai. Chow udah di, oh ya, Chow udah Ini gimana kalau Khalid lagi? Khalid kayaknya agak kurang sih kalau misalnya ngelawan Gatot sama Hilda untuk misalnya di early game-nya. Oke. Kalau menurut gue ya. Ya, Widi. Ini sekarang nih opsinya buat Widi. Kalau tadi Khalidnya oke lah. Bisa buat ngasih damage-nya juga ya. Tapi kalau damage yang dicari ya Carmilla. Carmilla justru. Wow. oke, agak berbeda sedikit. Carmilla yang dipakai. Efek Curse melihat banyak hero-hero melee yang bakal nabrak nih langsung ke depan juga. Iya, dan ini akan jadi sinergi yang baik sekali ya untuk teman-teman dari Liquid ID. Karena ya, sekali lagi Carmilla dikombokan dengan apapun efek CC itu bakal sangat destruktif ke arah Team Spirit. So, apakah akan kemenangan 2-0 didapatkan oleh Liquid ID atau Team Spirit yang akan menyamakan keadaan? So, ini waktunya para caster kita untuk bersinar. So, Pak Pulung dan Ao, silahkan. Yap, terima kasih. Yeay! Satu game lagi tim Liquid ID bisa melaju ke babak berikutnya di upper bracket. Betul sekali. Ya wes, kalau untuk sekarang ya, kita akan langsung berangkat menuju ke match kita yang terakhir dan game yang kedua. Wow. Nah, terlihat sebenarnya draftnya nggak beda jauh ya dari di game sebelumnya untuk tim Liquid ID. Yap. Carmilla yang muncul sebagai salah satu hero poolnya juga untuk Widi ya. Betul. Plus Granger yang ada di tangan dari Aaron Shiki. Mampukah ada game cepat lagi dan melakukan balas dendam terhadap Kid Bomba CS? Yap, karena kalau emang dari antara Carmilla, kalau dulu kan kita sering lihat ya Carmilla ada yang nge-roam, ada yang jadi jungler kan. Gue lebih suka yang di roam. Kebanyakan memang Oh, iya. sejauh ini di ROM ya. Iya, karena kan yang kemarin-kemarin kan kita pernah melihat ya ada yang Carmilla jadi jungler juga, tapi enakan nge-roam cuy. Banyak jadi untuk dari spellnya bisa dipasangkan. Tapi ini berdua banget, ini masuk dalam area pertahanan. Di awal-awal banget loh. Sementara sekarang Kid Bomba memanfaatkan mobilitas yang dimiliki oleh Hilda mencoba untuk bisa mengganggu purple buff. Karena Team Spirit udah ngebawain dari segi strategi yang dimana EXP-nya main bareng sama roamernya di tengah. Ya, Mid lane-nya dikasih full untuk Betul. clear di area EXP ya. ditukar dulu ya di awal-awal ya. Ya. Namun sekarang Widi kehilangan cukup banyak SP. Masih ada revitalisasi dalam tubuhnya dan Kid Bomba menjadi orang terdepan. Mid laner dulu untuk sementara posisi yang akan diisi oleh Kid Bomba. Iya. Buset deh di panah Favian. Masih level 3 pula. Yap, dan sebenarnya dari segi agresivitas untuk Team Spirit harusnya intensitasnya meninggi ya. Karena ada Hilda juga nih Yap. yang bisa main langsung tabrak. Karena Kid Bombanya juga ini dari tadi udah aktif banget ada di area river tengah. Dan bahkan ngasih poke terus-terusan juga untuk Yeskiel dan juga Widi. Sehingga ada HP yang udah digerus juga tipis-tipis. Tapi ya kalau bicara tentang adanya poke damage juga Yeskiel nggak kalah gitu ya. Betul. Santai dulu, masih awal teman-teman. Kita lihat akan seperti apa lagi tekanan yang akan bisa diberikan oleh pemain dari Liquid. Karena ada flicker pula yang sudah dikeluarkan oleh Sunset Lover. Yap, informasi ya. Dan ini juga ngebuat nantinya Vexana pun Waduh. punya kesempatan untuk nge-counter pergerakan dari Aran. Yap, sementara langsung ditebas begitu saja Aran. Masih cukup santai, balik lagi ke tempat yang berbeda. Oke, dan Daily Grass itu kan juga nge-clear banget dari split-split ya. Dan bahkan ledakannya kali ini Favian harus terkena first blood di tangan dari Sawo. Sehingga kali ini Eternal Guard connect karena 2 orang sekaligus. Oke, Aran masih sempat untuk kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman untuk dirinya. Dimana sekarang Kid Bomba masih melihat dari kejauhan. Oke. Memang ada first blood dan ini lumayan fatal loh. Favian yang tumbang menjadi kesempatan untuk Team Spirit bisa Ya. langsung secure ke arah turtle yang pertama. Turtle yang pertama menjadi milik dari Team Spirit, tapi di tengah Yeskiel mendapatkan gangguan pula dari Sunset Lover dan juga Sawo. Wah, ini masalahnya Aran juga nggak akan nggak akan seleluasa tadi ya. Yap, Dengan adanya Daily Grass, Breaker's Touch juga. coba lihat Kid Bomba tuh. Iya Udah nih, ngejagain terus. dari awal dia nggak ngasih kendor sama sekali. Walaupun memang masih bisa farming dengan cukup baik ya. Ya. Tapi lihat gangguan-gangguan yang kayak gini ngebuat dari one shotnya satu level unggul di atas dari Fabian.
Cuman kita belum melihat ya kombinasi antara Widi dan juga nanti dari Yeskiel. Itu akan menjadi damage yang sangat-sangat baik harusnya. Namun sekarang split sudah dikeluarkan pula. Udah connect ke arah Kid Bomba akan dikeroyok. Revitalize sudah langsung dikeluarkan. Sejauh apa dia bisa bertahan. Karena sejauh ini coba lihat Kid Bomba bener-bener bisa ngedelay. Waktu sangat banyak. Ya memang delay waktu, tapi Team Spirit gak dapetin apa-apa loh di lini yang lainnya juga. Tadi coba untuk nge-backup, tapi Kid Bombanya udah keburu tumbang duluan. Yang walaupun memang dari tim Liquid ID lumayan banyak ya research yang tadi keluar, tapi nggak masalah. Kid Bomba yang akhirnya bisa di shutdown nih ya, biar gak terlalu agresif lagi. Tertinggal satu level loh Favian sejauh ini. Jarang-jarang nih. Oke, tapi kita lihat apakah dia bisa ngebut untuk bisa mengejar ketinggalan dari levelnya. Avatar of Guardian tadi hampir saja mengenai Yeskiel. Hampir Hampir dan Yeskiel langsung sigap ya. Yap. Respon dengan flicker untuk mundur dulu dan Aran. Oke, Aran sendirian. Bisakah Aran menyelamatkan diri? Karena begitu banyak gempuran yang datang terhadap tubuhnya. Speed dikeluarkan satu terakhir dan Aran berhasil menaiki karena satu dan juga membawa satu lawannya menuju ke arah rekan-rekannya. Namun sekarang pertempuran kembali terpisah. Coba lihat Favian yang malah berhasil langsung dihajar habis-habisan. Dan Widi harus kembali bersama rekan-rekannya. Kid Bomba tidak ada pola damage tadi yang cukup hingga membuat Kid Bomba pun selamat. Yes, dan juga Favian nih coba ngejar ke arah Sunset Lover. Tapi nggak kena tadi Spirit of Alpha-nya. Sehingga kerugian kali ini dialami sama tim Liquid ID. Mereka nggak dapetin apapun atas hilangnya Favian. Atas hilangnya juga Turtle. Dan ini kejadiannya mirip lagi. Turtle 1-2, Faviannya hilang dulu. Waduh, dua loh itu masalahnya. Udah ada dua turtle yang berhasil diambil dan ini menjadi sebuah kerugian yang cukup berarti harusnya ya untuk tim Liquid. Yes, dan Hiko kembali ya dengan Blade of Despair menjadi first item priority-nya juga. Bersama One Shot yang udah punya Hunter Strike sekarang. Ya. Nah ini delivering damage-nya akan jauh lebih optimal lagi nih. Masalahnya dari tadi tim Liquid ID mereka kayak kalau kita ngeliat dari sinerginya di game 1 jalannya bagus banget. Ini udah mulai buyar. Betul. Karena Favian sendiri. Oke, itu Rhapsody ngejarak sedekat itu. Nah. Coba lihat Hikonya tadi masih menggunakan ataupun menukar senjatanya. Ada satu lagi tenaga di bagian belakang tapi Widinya pun masih berhasil menyamakan diri dengan Revitalize di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Iron Kiki masih berjuang. Ada Hiko yang bisa dia bawa pulang. Tapi terbakarlah sudah tubuhnya. Real One Manipulation. Sunset Lover masih berhasil kabur ke tempat yang jauh. Lebih nyaman daripada berada di depan dari Aran. Dan job desk dari Kid Bomba sekarang udah berganti ya. Yang tadi kita ngelihat dia main ke arah jungle-nya terus-terusan. Dan sekarang udah mulai menjalankan split push. Atau lane jauh yang coba untuk dipegang lagi, landing dulu. Tadi nge-cut wave minionnya juga. Dan bahkan hampir bisa menghancurkan outer turret. Ini hal-hal yang kayak gini cuy, yang agak-agak berbahaya juga. Dan bisa mungkin kalian lihat ataupun kalian coba nanti di rank dengan menukar Hilda di area mid. Tapi Kid Bomba sekarang. Masih selamat. Kabur lagi. Karena movementnya cepet banget loh. Dari Kid Bomba, apalagi kalau misalkan dia ditarget dengan adanya grab nantinya. Masih ada Revitalize, tadi dia nahan lama banget loh. Untuk buang resource dari Aran. Walalalalalalala Favian. Spiro apanya dikeluarkan tapi tidak akan ada. Satu hal lagi yang membuat dia bisa lompat dan juga menjauh dari 3 player ini. Yap, 4 bahkan ya secara total yang bergerak ke arah top lane-nya juga membuat dari Favian harus hilang untuk ketiga kalinya. Tapi seenggaknya ada bayaran nih di arah bottom lane tim Liquid ID dapetin outer turret. Yap. Hanya saja Hilda pun akan bisa menuntaskan itu semua, akan bisa menyamakan lagi semuanya. Sawo tertinggal sendiri di bagian belakang, Sawo akan bisa bertahan dengan Revitalize yang udah akan langsung dia siapkan. Udah langsung dia gunakan, tapi barusan Banned Rush gak connect ke arah siapapun. Ada Aran yang siap membayangi siapapun pula. Yap, 2 pemain dan bahkan udah dibantu lagi 5 pemain yang langsung ke arah Turtle ya. Ini perfect Turtle untuk one shot. Gak sempat ini ya, tapi ini perfect turtle loh. Bahaya loh ini, wait. Rena Rapati dari Hiko. Tidak mengenai siapapun. Yap, dan kayak bisa dikatakan untuk Suyo ini kalau udah snowball kayak gini tuh ngerinya ngeri banget Iya. sih. Apalagi kayak dari tadi Sunset Lover selalu bisa memberikan Eternal Guard-nya dengan on point. Waduh, urusan tuh Dead Sonata. Clear dari jauh cuman gak sempet sih untuk nyelamatin adanya outer turret yang hancur. Tebel banget sih depannya ya. Sawo sama Kid Bomba, Hilda sama Gatot. Capek ini. Iya, Gatotnya sih yang bakal PR juga ya. Iya, 2 Revitalize lagi. Bakal makin memperkuat lagi tim fight jangka panjang yang bisa dibawakan sama tim Spirit. Dan Favian gak boleh sendirian lagi sih. Secara delivering damage ini tim Spirit udah punya modal. Dan ngebuat dari tim Spirit ya bisa ngelumat Favian dengan begitu cepat. Karena kalau misalkan bergulir terus-terusan, ini bakal ya jadi ladang poin kill aja untuk mereka. Oke.
Ada satu outer turret di bawah dan juga di atas sudah berhasil dihancurkan. Namun dari Team Spirit mereka masih memiliki satu outer turret tuh ya di atas. Dan juga untuk pergerakan dari Kid Bomba mencoba untuk bisa mendapatkan arah satu player. Tapi Kid Bomba hanya memberikan gangguan sebentar saja. Widi ingin maju ke area terdepan. Akankah Curse of Blood langsung dikeluarkan. Tapi Kid Bomba berhasil langsung dilenyapkan dengan cukup cepat. Hingga mereka keluar satu player. Tapi Rena Rapati masih bisa digocek oleh Widi. Yes, dan itu memang kalau misalkan kena Rena Rapatinya Widi bisa Selesai. hilang ya. Yap. Tapi untuk hilangnya Kid Bomba kali ini tim Liquid ID. Mereka keluarin banyak resource tadi ya dengan real manipulation juga. Dan tim Spirit mereka harus lebih aware lagi pastinya dengan pergerakan dari Aran. Dan item build-nya kita sudah bisa mengintip Blade of Despair Hunter Strike yang sudah diamankan oleh Aran Shiki. Tapi Hiko, ini dia Malefic Gun-nya yang sudah selesai. Penetration ada, range tambahan jauh juga ada. Dan kita tahu ini bagaimana satu gold laner muda. Termuda bahkan ya di M6 ini lumayan menarik perhatian loh. Itu dia Vampire Mallet udah ada. Legend Sword udah ada. Mau bikin ini deh. Mau bikin Haskell atau mau Haskell bikin, kayaknya ya. mau bikin si Halberd nih. Kalau bisa diarahkan kedua-duanya gitu loh. Bisa. Tapi mungkin masih Albert dulu kali ya. Bisa jadi. Biasanya Haskell tuh item-item terakhir. Iya. Oke. Tapi untuk sekarang 2.300 yang dipimpin sama tim Spirit. Mereka dari tim Liquid ID walaupun dalam keadaan under. Mereka nggak gentar. Mereka bakal tetap maju juga untuk bisa mengkomit atau mengkontes ke arah lordnya. Waduh, Suyonya langsung maju tadi menggebrak ke area rerumputan. Ada Eternal Guard, sementara Arannya dan juga Yeskiel terkena sedikit damage tadi dari Bennett Rage. Yap, sambil mengumpulkan stack demi stacknya untuk Iron Shiki ya. Yap. Dan itu dia si Halberd yang telah diamankan oleh Hiko. Setidaknya memotong dari lifesteal yang dimiliki oleh tim Liquid ID karena tebel-tebel banget nih. Dari Aran, Favian, Widi di depan. Berbeda satu level dengan one shot. Akankah Favian bisa mendapatkan Lord tersebut? Ya mereka sepertinya mau komit terhadap Lord ini ya. Lord Dance sudah dilakukan oleh kedua tim. Mereka berada di dalam area river terus-terusan. Yap. Dan kayaknya bakal nyari orang dulu kali ya. Waduh. Cari point kill dulu dan kayaknya susah dan itu dia celahnya. Oke, Kid Bomba. Namun untuk sekarang Sawonya tertinggal. Avatar of Guardian. Sudah ada informasi yang bisa didapatkan oleh tim Liquid. Yap. Ternyata celah dari tim Spirit untuk bisa dapetin outer middle turret masih gagal. Ya. Dan bertukar damage lagi nih. Oh, Widi. Oke, Widi Oh! terkena Rena Rapati kali tapi masih ada spell apa yang udah langsung dikeluarkan. Begitu sekarang ada real one manipulation namun Kid Bomba menjadi satu orang yang harus membayarkan itu semua dan Sawo. Jadi korban pula di dalam pertempuran tersebut 1 untuk 2. Yes, dan itu dia Iron Shiki yang mendapatkan point kill terhadap Sawonya juga. Walaupun memang intinya tadi Rena Rapati kena ya menuju ke arah Widi-nya juga. Dan kita masih belum ngeliat nih dari mana tim fight. Oh, sakit banget. Sakit banget Aran tapi itu pun membuat ada satu konsentrasi seperti yang terganggu loh. Itu tadi pecah langsung sih. Iya dan Liquid ya. Hiko gak kabur. Nah, Hiko kayak mau ngebantu damage gitu. Jadi ada waktu di mana mereka bisa mendekati Hiko. teori ancaman. Ah, Nah, gitu apakah ya. teori gocek tadi tuh ya? Wow. Mengorbankan Aran kayaknya. Dan one shot gak akan dikasih lewat sih harusnya. Yap, sementara sekarang Lord berhasil didapatkan oleh Favian. Yap, dengan adanya Sky Pierce juga yang terselip di tubuh dari Iron Shiki. Lordnya udah mulai langsung spawn di arah bottom lane. One shot memang tidak dikasih jalan sama sekali untuk melakukan kontes ya. Dan menuju ke arah top lane, Iron Shiki juga dapetin turret-turret. Kesempatan yang begitu manis untuk menjadi titik balik untuk tim Liquid ID. Yap, sementara Sunset Lover ada di tengah, Sawo juga. Namun di tempat yang lain, Widi ngecek rumput terus-terusan, Iron Shiki dijagain. Tapi Iron sejauh ini bagus banget posisinya. Yap, dan belum ini ya kelihatan sebenarnya tim fight besar yang dimana Curse of Blood itu terlihat efektif. Ya, Masih belum kelihatan nih. Tapi biasanya yang belum kelihatan sekalinya bikin momen Selesai. itu impactnya luar biasa. yap. Waduh, damage-nya. Nah itu, tadi Om Wawa sempat mention juga kan, udah mulai bermunculan main Bennett pakai attack speed. Iya. Bener-bener Malefic Gun tuh bahaya. Flicker. Sudah terdengar. Real one manipulation. Oh. Tidak ada satu lagi. Tactical reposition tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Dan ini dia. Ada Iron Shiki yang bakal dipakai belakang. Terkurung sendirian di dalam Minotaur. Akankah Sawo bisa bertahan? Karena begitu banyak tadi serbuan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Yap, dan menyisakan 3 base turret kali ini untuk tim Spirit dan juga 1 inner turret di arah bottom lane yang bakal didorong lagi sama tim Liquid ID. Oke. Waktunya 5 player dari tim Liquid ID. Dan sekarang waktu Kid Bomba pun harus meregang nyawa dan mereka berfokus. Ini dia balasan yang dilakukan oleh tim Liquid ID. This is Brawl Server. Oh, sabar Aran, Sabar. Fabian, tapi boleh
balas dendam yang begitu manis. Tim Liquid ID berhasil untuk bertahan di upper bracket walaupun mereka akan bertemu dengan Araki Hoshi nantinya. Oke, dan ini patut diingat oleh semua regional. Ya, patut diingat. Brawl server bikin getar. Let's go lah teman-teman semuanya. Iya, gue yang brawl server, lo yang gemeter. Oke, kalau begitu sekarang waktunya para panelis kita mungkin ya akan membahas itu semuanya. Jadi langsung saja. Let's go Liquid. Cek. Let's go Liquid. Cek. Luar biasa match keempat yang berhasil dapatkan 2 poin penuh dari sang juara MPL Indonesia season 14 dan mereka berhasil membalaskan kekalahan mereka dengan satu gerakan yang sangat luar biasa. Ya meskipun di awal kalau kita lihat cukup tersiksa mungkin ya buat Favian itu sendiri. Betul. Tapi masih ada Eren Shiki nih sebagai jawaban atas Hiko. Wah. Nah ini ganti-gantian juga sebenarnya ya. Ya. Tapi jelas untuk kemenangan dengan satu tim fight win langsung juga straight and push end. Gitu. Iron for the Savior ya tema untuk malam hari ini. 3 kali kita lihat Favian tadi terpick off di awal-awal cukup tertati-tati. Tapi dengan kesabaran dan juga lagi-lagi positioning ya Iron yang tidak terpick off 2 game tadi kita lihat Berarti di hari 4 ya ini. berarti udah ya. Berarti total 4 game tanpa death Iya, sama nol, sekali untuk Iron Shiki. Wow. Itu KDA-nya berapa ya? mind-blowing. Soalnya terakhir kali dia main tuh KDA-nya 30 kalau nggak salah. Satu hari. Wow, 1 hari 30 ya. Tapi dibuktikan lagi bahwa ya memang pada saat di Swiss Stage mereka memang masih mungkin bisa dibilang demam panggung. Karena ya untuk di match pembukaan mereka belum berhasil. Tapi akhirnya mereka masuk sebagai tim terakhir juga gitu kan dari ronde kelima. Tapi mereka sekarang di knockout tampil dengan performa yang berbeda. Eksekusi yang begitu matang bahkan gak ada game yang aku bisa bilang ini dipegang sama teman-teman Spirit beberapa persen pun gak ada gitu. Karena semuanya kembali mereka bisa stabilkan setelah banyaknya momentum yang dihasilkan terutama dari Aaron. Iya, apalagi syarat juga buat Jaskill ya. Soalnya berkali-kali dia menjadi gimana ya? Kayak anchor timnya lah. Iya. Dia menjadi yang nge-slow, dia yang menjadi DPS juga. Dia yang juga nge-start team fight dengan real manipulation-nya. Dan dengan dibantunya dengan Curse of Blood-nya Carmilla, itu meng-enhance potensi dari Jaskill sendiri. Kita udah meng-question loh, kenapa nggak Tigreal aja? Padahal ini kan Beatrix-nya pasti nggak pakai Purify kan? Iya. Ternyata Carmilla pas apalagi di tim fight di bawah itu ya, di turret bawah yang tier kedua, bener-bener terasa banget efeknya dari Widdy. Iya, satu Curse of Blood yang dikombinasikan dengan banyaknya slow effect ya. Itu yang bakal ngebuat para fighter-fighter tank dari Spirit juga nggak bisa escape. Ya meskipun memang mereka sustain ya, mereka tebel-tebel juga semuanya. Dan pada akhirnya kembali nih, Granger yang sangat laris buat hari ini. Granger yang selalu keluarnya nggak selalu menang memang buat Granger ya. Tapi dengan range yang bisa dimaksimalkan dengan Granger juga. Yang membuat dia menjadi salah satu hot pick yang lagi naik-naiknya untuk gold laner. Iya. Kayak bakal iya kepake juga sih. Karena di early-nya cuma cari stack. Ketika udah punya item dia bakal bisa ke-backup dengan Dead Sonatanya. Dari Jawa aja mainnya. Dan satu lagi itu guaranteed winning lane. Hmm. Yang bisa dibilang positif banget lah buat tim tuh. Ya, jadi menang satu lane dan juga fast rotate kan. Iya. Dia clear-nya juga hitungannya cepet jatuhnya. Iya. Dan jujur berarti apakah ada chance nih kira-kira nanti skin M6 jatuhnya ke Granger? Karena ya lagi-lagi Granger sekarang naik down banget. Tapi kita akan melihat interview bersama tim Liquid ID dengan host kita yang luar biasa. Silahkan. Lower bracket with a clean sweep. And right now with me we have Favian and Aran from TLID. Hello guys, how are you guys doing? Good. You're good. Yeah, I'm fine. Thank You're you. fine. Well, you're fine. Thank you. You're very welcome. Are you tired? A bit because bit. the taunting. Little bit. A little bit. Okay, now Fabian, we know that the reason why you guys played a lot of games in the Swiss stage was because Team Spirit beat you guys, right? What did you guys learn from the match with Team Spirit in the Swiss stage that you guys applied today to get a clean sweep? Maybe dia Kak Swissan tu lucky je. Whoa! You're saying that Team Spirit was just lucky in the Swiss round? Yes. Why are they just lucky? Because best of one. Because best of one, I see. So now you think you know how they play already? Ya, udah tahu. Udah tahu. Sudah. So was it easier? Yeah, It was easier. easy. You like it? Yes, I like it. You like it. Okay. You know what? Fabian is getting there. Fabian is getting PR trained. I like it. Okay, now Aran. Now that you've beat Team Spirit, do you feel like you've gotten revenge? Udah puas kah dapat balas dendam?
Yeah, sedikit. Sikit saja? Why just a bit? Better if they go airport. Whoa! Better if you send them home to the airport. Yeah, that's better. Okay. I think he's getting a bit personal here. You just don't want to send them to the lower bracket, you want them to go home. That's what Aran is trying to say. Yeah. Okay, spicy, okay. Now, Fabian, we know that your Swiss stage journey was not smooth. But now that you guys are playing a best of 3, do you think you guys are gonna win more from now on? Ya, kita lebih bagus main ke best of 3 and best of 5 and best of 7. I see. Okay, now Fabian said that he actually feels more confident and he said TLID plays best in best of 3s, 5s, and 7. Now, good question. Okay, I have a good question. Next match, because you guys won this match, you will be going up against RRQ Hoshi tomorrow, right? Now, it's gonna be like an MPL ID Grand Final rematch. Do you think you guys can win against RRQ Hoshi once again? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Confidence lah. Confident. How? Okay, you think you can win against RRQ Hoshi? How many percent are we talking about? How confident are you? 98. 98%. Why not 100? But the people tidak sempurna. People are not agreeing to it. Yeah. Aran, how confident are you? 100. 100%. This is what we like to hear. How come Aran is more confident than you? What? He's more confident. Yeah, because he not like apa? dia tak makan nasi, jadi dia confident. Because he doesn't eat rice, that's why he's confident? What? Yeah. You eat a lot of rice. Yeah, but dia tidak. You don't eat rice, Aran? No, I don't. Oh, why? Kenapa gak makan nasi? How come you don't eat rice? Ya nggak suka. Not You like- don't like rice, not his style. Okay, I guess we learned a fun fact today. Aran is the Asian I know that doesn't eat rice. Fun fact for everybody. Okay, Aran, Dairon said that he's 95% confident that he can beat you tomorrow. What do you want to say to Dairon? I confident 96% to beat him. You're confident 96%. Yeah. What do you want to say to Dairon though? Good luck besok. Good Dairon. luck tomorrow. Okay, before we wrap this up, okay? You mentioned last time, King Kong, I want to solo kill you. But before you even get a chance to do that, you need to solo kill Sutsujin first. What do you want to say to Sutsujin tomorrow? Watch out Susujin. Watch out, Sutsujin! All right, Fabian. I'm liking his answers today. He's spicy, he's ready. Anything you want to say to the TLID fans? Buat tim Liquid, buat The Cavalries yang udah dukung, thank you. Yang di Indonesia yang udah datang juga, thank you so much. Mwah. Wow, there's a little kiss at the end. To all the Calvaries who have come to the stadium and those who are watching in Indonesia, thank you for supporting, and a little kissy emoji at the end. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against Team Spirit. Waduh, kerasa sampai sini nih muahnya tadi. Kerasa sampai sini loh. Gua kira Rashid fansnya Ararku ya. Ya, kan tim Indonesia juga. Oke. Kevin nih, Wah. udah bener nih. Netizen. Gak boleh gitu ya, Kevin. Representatif netizen. Tapi anyway, tadi ini udah lebih fun ya untuk interview session bersama Liquid ID ya. Kita udah lihat juga udah ada sedikit spicy yang dibawakan dari Aran, dari Fabian gitu. Sama satu quote tadi dari Fabian, watch out Sutsujin. Suka sih itu sih. Itu keren sih. Salah satu quotes juga dari Aran, gue gak suka nasi. Itu fun fact ya. Fun fact. Karena emang gak makan KTP-nya nasi. KTP-nya kita tarik gak nih? Jangan dong. Tapi anyway, kita akan segera menyaksikan untuk itemizations dari game kedua. Dan jujur memang ini agak sedikit lebih bisa dipegang oleh tim Spirit. Tapi lagi-lagi, Indonesia tampil dengan sangat gemilang. Iya, ini permainan dari Yeskiel juga tuh. Ya. Tidak terpick off sama sekali kan buat Yeskiel. Selalu bisa, ya ada extra support lah untuk rekan-rekan yang lain, terutama dengan real world manipulation dia ya. Dan terlebih juga mungkin ya buat di area depannya di mana Aran ini dengan split-split ini lagi-lagi nih ya, glue menjadi senjata untuk tim Liquid ID bisa menangin lane atau bahkan untuk menangin team fight sih. Lebih ke team fight memang. Sedangkan ya Eren Shiki, no death. Berarti sudah 2 match yang dilalui dengan 0 death nih. Besok akan menjadi pembuktian buat dia. Bounty-nya udah tinggi ya. Bounty-nya tinggi nih. Sekali pecah, wah. Mecahin poin dead pertama dari 4 game-nya Aaron Shiki ya, luar biasa ya. Tapi kalau kita bahas juga di mana Yeskiel yang kita tahu ya positioningnya sangat luar biasa.
mungkin tadi di game pertama sempat terpick off dan di match sebelumnya pun ada 1 poin dead saja dari 2 game. Tapi ya dia masih membuktikan bahwa dia benar-benar mid laner yang sangat licin banget untuk bisa dibekuk. Ya, terutama untuk yang artillery mage ya, yang main di jauh juga gitu loh. Dia menjadi salah satu pemain yang cukup fast respon lah. Melihat bagaimana apa yang dilempar dengan lawannya, dia akan merespon dengan cukup positif juga buat timnya dia. Sedangkan Hilda dari Kid Bomba, lagi-lagi Kid Bomba yang menjadi korban nih ya buat tim Liquid ID. Asli ya, dia benar-benar jadi samsak berjalan sih ya. Upaya yang dilakukan ya udahlah ya, mau gimana gitu. Damage yang diberikan oleh teman-teman dari tim Liquid juga udah terlalu solid juga ketika stick team fight. Itu jadi concern sih yang menyulitkan Kid Bomba di akhir. Apalagi kalau kita ngomongin ke area Iron Shiki, nggak Festival of Blood nih Om. Tenacity Ya, yang ini ya kan beda kan ya, beda ya. Dan bahkan membawakan assassin juga. Iya, itu dia. Bomba sekarang degradasi dari baby Bomba ya. Waduh, turun tuh ya. Tapi jujur ya, maksudnya kalau kita lihat dari Kid Bomba itu sendiri, ya memang ini ada satu quotes juga dari Profesor KB ya. Sempat dibilang bahwa memang Hilda ini nggak bisa bermain di under condition. Karena ya dia bakal nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jelas. Beda kalau misalnya dia upper condition gitu yang bisa ngasih Lagi pressure menang kan, balasan. Benar. Yap. Kalau Hilda lagi defense, kalau ada rumput di base itu bagus. Iya. Karena di dalam base kita kan gak ada rumput. Benar. Jadi jelas otomatis dia cuma jadi ya biasa, gak ada skill pasif sama sekali yang bisa dimainkan dengan Hilda. Ya, dan MVP presented by GoPay jatuh ke tangan Aaron Shiki. Wow. Dan kita lihat ya Granger yang sangat luar biasa tanpa tersentuh bisa dibilang karena memang 0 death. Selama kurang lebih 13 menit game berjalan dan ya full items sudah dia selesaikan. Ya, bahwa ada Sky Piercer tadi ya. Yep. Yang memang cukup membantu juga nih buat bisa nge-pick off untuk hero-hero yang memang sudah tipis. Belum lagi masih disokong dengan BOD plus Melvic Roll. Jadi sudah ada paketan weapon itu udah enak lah. Ada penetrationnya, ada Hunter Strike juga, extra movement speed yang bisa dapatkan. Iya tapi nggak ada War X ya. Dia benar-benar full. Ada full damage ya. Offensive pakai si Halbert juga. Mainnya dari jauh bener ya. Deserve sih. Gak mau deket-deket lah. Soalnya kalau trade sedikit kan gak bisa di recover HP-nya. Sama sekali gak ada cara sama sekali. Itu dia, itu yang buat wow, damage-nya terlalu eksplosif ya, terlalu masif lah untuk Iron Shiki, konsisten dengan 900 gold per minute juga yang bakal kita lihat ya untuk MVP highlight yang dimana ya untuk game yang kedua, game yang gak mudah untuk early Setuju. pressure untuk tim Liquid sebetulnya. Iya, karena tim Spirit mereka juga apalagi Hiko ya, di sini tembakan-tembakannya dia masih on point loh tadi. Oh. Kayak dengan trainernya dia juga. Tapi ya untungnya memang setelah tim fight yang ini kalau nggak salah ya, dari tim Liquid tadi mereka berhasil udah ngebalikin nih semuanya. Kayak akhirnya ada yang bisa join buat tim fightnya juga. Nah, terutama buat posisi ini. Wah, ini cantik banget sih, apalagi follow up tuh. Iron Shiki padahal lumayan jauh ya, tapi dengan mapping awareness, follow up-nya cepet banget. Ini dia jadi last moment harusnya sih. Ngomong-ngomong terlalu jauh, kayaknya Hiko juga terlalu jauh sih di situ ya. Jadi dia terpaksa flicker, gampang banget di follow up ataupun gampang banget di catch oleh Aran sama Curse of Blood-nya. Jadi itu mungkin sebuah momen yang bisa di reflect kembali lah dari Young Gold Laner ini. Ya, bahkan menginjak menit yang ke-12